Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Kemungkinan berapa orang Pak kalau Pak Kapolda bilang ke Bapak tuh? Ya kita tanya dulu Pak Kapolda dong kewenangan beliau. Ya kita saling menghormati. Miris ya, kayaknya kagak pantas deh kalau memang alasannya hanya sebatas bahasa menjadi hambatan terkait untuk menolong seseorang yang sedang terluka. Kata-kata tersebut itu keluar dari klarifikasi Bapak Gubernur Jakarta ketika menanggapi terkait ada salah satu warga Baduy yang terkena atau menjadi korban begal di Jakarta ketika menjual madu dan meminta pertolongan kepada pihak rumah sakit untuk mengobati lukanya. Tapi sangat disayangkan pihak rumah sakitnya menolak hanya karena tidak ada KTP. Oke, mungkin itu sudah SOP-nya rumah sakit, peraturannya rumah sakit. Kalau memang mau mendapatkan perawatan tersebut itu harus ada KTP. Tapi jangan kayak begitu juga dong. Tolong, rasa perikemanusiaannya ya lebih ditingkatkan lagi. Sebegitu sulitkah di negeri Konoha ini untuk mendapatkan suatu pertolongan pertama ketika kita terluka? Harus selalu menggunakan data-data yang ribet ngejelimet. Nah ini dia klarifikasi dari Bapak Gubernurnya, silahkan disimak. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Bahasa ini, itu bahasa yang seperti apa? Maksudnya hambatannya, bahasa yang kurang jelas atau bahasa seperti apa? Tapi kok empok lihat ya itu si Ripan ya, kita sebut aja si Ripan, berbahasa Indonesianya lancar kok dan mudah dipahami dan sangat jelas nih contohnya. Kemarin sempat ditolak ke rumah sakit ya karena nggak punya KTP ya? Iya. Ya tapi akhirnya ada juga yang bantu yang nolongin ya? Ada, saya datang ke sini ada yang nolongin gitu ya. Yang mudah-mudahan cepat sembuh, pelakunya segera ditangkap. Tuh, itu jelas dia menjawab pertanyaan dari si abangnya ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau kata Empo bukan alasan kalau terkait sebuah hambatan bahasa dari warga Baduy. Kagak ya, warga Baduy juga sama kok bahasanya, mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia, mudah dimengerti, mudah dipahami ya. Jadi kalau ada yang berkomentar kenapa ini katanya termul pada nyalahin Gubernur Jakarta terkait masalah penolakan rumah sakit tersebut, terkait masalah korban dari warga Baduy tersebut, bukan menyalahkan ya, tapi di sini hanya ingin memberitahu kepada Bapak Gubernur yang terhormat, Gubernur Jakarta, terkait alasannya yang keluar dari klarifikasinya tersebut itu bahwa tidak ada penolakan ya. Ini hanya miskomunikasi terkait masalah hambatan dalam bahasa warga Baduy, begitu ya. Makanya kalau lagi mau ada apa-apa tuh jangan cari-cari alasan yang kagak masuk akal dah ya. Kalau kagak mau digoreng sama netizen, udah bye. Begal-begalnya was-was, tidak bisa tidur nyenyak pasti. Gua jamin cepat atau lambat begal-begal itu pasti ketangkep. Karena adat Baduy tidak sesederhana yang kita kira loh. Hubungan Baduy itu sama pemerintah itu sangat dekat, sama polisi-polisi itu sangat dekat. Hercules aja yang jadi raja preman di Jakarta itu suka bertamu ke Baduy, berguru ke Baduy. Jadi gue yakin nih akan ada banyak pihak yang membantu masalah ini, gak akan ngebiarin. Gue saranin nih ya sama begal-begal yang kemarin tuh cepat kabur yang jauh, kebur yang jauh. Kenapa? Karena masalah ini tidak sesederhana yang kalian kira. Baduy, Banten, jangan kalian pusing. Rumah sakit setempat dia minta diobati, minta ditolongin, tapi pihak rumah sakit itu tidak melayani. Dengan kendala, dengan dalih pihak rumah sakit itu si korban itu tidak mempunyai identitas. Nah, saya juga sangat apa sih? Kenapa misalnya pihak rumah Ini mungkin bahasanya tidak ini sehingga ada hambatan itu. Mungkin bahasanya tidak ini sehingga terjadi hambatan itu. Nah, tidak ini itu tuh tidak apa, Pak? Tidak dimengerti atau bagaimana? Yang saya tahu orang Baduy itu berbahasa Sunda, walaupun bahasa Sundanya lebih ke kasar. Tapi tidak sedikit juga orang Baduy, baik orang Baduy luar atau orang Baduy dalam, tahu dan mengerti bisa berbicara bahasa Indonesia. Terlebih lagi, saudara saya ini yang dari Baduy,
Dia datang ke kota, datang ke Jakarta, berjualan madu, otomatis Pak, dia pasti bisa berkomunikasi. Kecuali orang Afrika yang ada di TikTok itu yang bahasanya nono koko, ya, nah itu baru pasti. Jangankan buat ke rumah sakit, jualan saja pasti tidak mampu. Karena orang lain bingung, ini orang ngapain, nawarin apa, mau ngasih, mau ngejual, atau mau nanyain ini apa, pasti begitu. Ya, itu sangat logika sederhana Pak. Contoh, saya orang Sunda, keseharian berbicara Sunda. Ketika saya berjualan di ibu kota, di Jakarta, setidaknya saya menggunakan bahasa Indonesia walaupun logatnya Sunda, walaupun campur bahasa Sunda. Misalkan, itu tolong kesinikin. Ya, lagi enak-enak tidur malah di bangunan. Tapi yang jelas orang lain pasti mengerti dan paham maksud saya. Jadi alasan Bapak ini menurut saya tidak masuk akal. Ayolah Pak, tidak usah membela rumah sakit yang salah. Ya, contoh tuh Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi, ketika ada pelayanan rumah sakit yang memang tidak memperdulikan pasiennya, mengacuhkan pasiennya, tidak diterima pasiennya, bagaimana marahnya Gubernur Jawa Barat terhadap pihak rumah sakit tersebut, bahkan dipanggil direkturnya. Ya, jadi sekali lagi Pak, statement Bapak, alasan Bapak membela pihak rumah sakit menurut saya tidak masuk akal, apalagi alasannya bahasa. Nih, saya kasih gambar nih Pak nih. Nih saya kasih gambar. Orang Baduy ini kan namanya Revan. Ini bisa ngobrol dengan si Akang yang kasep yang ganteng ini. Si Akang yang menolong Kang Revan ini, dia bisa ngobrol, bisa berkomunikasi, bisa bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi Pak, tidak mungkin saudara saya yang dari Baduy, si Kang Revan, jualan ke Jakarta, tetapi dia tidak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tidak mungkin. Pasti dimengerti. Betul tidak? Yang saya pikirkan, pasti saudara Revan ini ketika datang ke rumah sakit, pertama datang ke satpam, Pak, bisa minta tolong, ini saya dibegal, dibacok, ini luka. Walaupun agak sedikit campuran bahasa Sunda, tapi setidaknya pasti si satpam atau si perawat, IGD dan sebagainya pasti paham apa yang diinginkan oleh saudara Revan. Ya, sampai terdengar berita viral tidak diterima gara-gara KTP, apalagi ini lebih tidak masuk akal. Pak, KTP lebih penting daripada keselamatan orang lain, nyawa orang lain. Kan ini rumah sakit, Pak. Ya, bukan panti asuhan. Rumah sakit mah wajib menolong siapa saja. Mau dia punya KTP, mau dia tidak punya duit, ketika memang kritis harus ditolong, tolong dulu. Masalah duit, masalah KTP, engke we paneri belakangan. Tolong dulu saja. Kan begitu harusnya konsepnya, Pak, dunia kesehatan itu. Ya. Terus terang saya kecewa, Pak, kepada Bapak. Walaupun Bapak bukan gubernur saya, tapi saya kecewa melihat pemimpin seperti ini gitu. Coba saya ingin tanya ke netizen, ini alasan Bapak Pram ini membela rumah sakit masuk akal tidak? Terlebih lagi katanya alasannya karena bahasanya. Nah, bahasanya karena bagaimana ini Revan ini sampai-sampai rumah sakit menolak, tidak mau melayani, sampai-sampai Revan harus pergi mencari kenalannya. Ya, ditolong sama orang lain, berjalan jauh. Masuk akal tidak ini alasannya? Ya. Jadi kesimpulannya, alasan Mas Pram tidak masuk akal. Alasannya itu bahasa. Yang kedua, rumah sakit ketika menolak Revan dengan alasan KTP itu sangat-sangat lebih dari tidak masuk akal, sangat membagongkan. Membagongkan. Kalau ini terjadi di Jawa Barat, saya yakin Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi pastinya renteng, dipanggil direktur rumah sakitnya, dicarekan. Benar. Apalagi rumah sakit Pemprov. Wah, selesai. Pasti dokter itu langsung dimutasi jadi tukang sapu. Perawatnya dimutasi pasti. Ya, jadi tukang kangkung.
Ya, mungkin itu saja Pak tanggapan saya. Saya agak sedikit emosi. Ya, walaupun saya bukan orang Baduy, saya orang Bandung, saya orang Sunda. Tetapi mereka saudara saya, Pak. Termasuk siapapun di seluruh Indonesia ini saudara saya. Sebangsa, setanah air. Ya, tolonglah ketika saudara-saudara kita ini mendapatkan kesulitan, terlebih lagi pertolongan dari pihak rumah sakit, tolonglah dibantu. Ketika rumah sakitnya tidak mau membantu, pemimpinnya yang turun. Ya, ini mah rumah sakitnya tidak mau membantu, dibela sama pemimpinnya. Ah, liar.